Pada kesempatan ini saya akan memberikan penjelasan terkait dengan Kaizen. Kaizen itu berasal dari dua kata. Kai berarti perubahan, Zen adalah baik. Kalau kita satukan berarti perubahan menuju arah yang lebih baik. Ini adalah suatu konsep sistem industri di mana setiap hari kita perlu melakukan perbaikan terhadap sistem menuju arah yang lebih baik. Dengan kata lain, Kaizen disebut sebagai continuous improvement atau perbaikan secara kontinu. Intinya, tujuan akhirnya untuk mendapatkan penyempurnaan dari suatu sistem yang ada. Khususnya adalah sistem yang diterapkan pada sistem produksi pada industri. Kaizen itu dapat diklasifikasikan berdasarkan orientasi objek. Ada dua. Yang pertama adalah Sagyo Kaizen, yaitu perbaikan cara kerja. Di mana di dalam industri tersebut, setiap periode atau setiap saat dilakukan perbaikan terhadap cara memproduksi atau cara kerja sehingga menghasilkan output yang lebih berkualitas dan output yang lebih banyak. Di sini, lebih spesifik, kita masuk ke metode engineering, yaitu analisis perancangan kerja, di mana caranya kita perbaiki. Sehingga dengan cara perbaikan tersebut, waktunya menjadi lebih cepat, produknya menjadi lebih berkualitas. Yang kedua, ada yang disebut sebagai Setsubi Kaizen. Setsubi Kaizen itu di mana kita melakukan perancangan alat untuk melakukan perbaikan sistem. Setsubi Kaizen ini lebih mudah sebenarnya apabila dilakukan dengan Sagyo Kaizen. Sagyo membutuhkan analitis terhadap kondisi sistem yang ada. Sementara Setsubi Kaizen, kita hanya tinggal merancang alat sehingga proses menjadi lebih cepat. Nah, tetapi biasanya Setsubi Kaizen ini membutuhkan biaya yang lebih besar dibandingkan dengan Sagyo Kaizen. Berikutnya adalah tahapan Kaizen. Yang pertama, kita mengidentifikasi suatu keberadaan sistem. Misalkan kita ingin memperbaiki proses pembuatan kerah pada industri garment, pada baju. Nah, kita lihat, kita pahami sistem yang ada dengan mengidentifikasi. Misalkan, untuk membuat kerah dibutuhkan waktu 10 menit. Apakah waktu ini bisa dipercepat? Dan yang kedua, apakah kualitas kerahnya bisa diperbaiki? Nah, itu kita identifikasi. Kemudian kita lakukan analisis. Kalau sekiranya bisa diperbaiki, apa yang perlu kita lakukan? Misalkan kita ingin memperbaiki cara kerja untuk membuat kerah. Atau kita ingin menambahkan alat sederhana sehingga prosesnya menjadi lebih cepat. Kemudian kita rencanakan. Kita rencanakan untuk kapan kita melakukan pelatihan sehingga cara kerja untuk membuat kerahnya lebih baik. Dan kapan kita melakukan instalasi terhadap alat tambahan sehingga prosesnya lebih cepat. Kemudian kita implementasikan. Kita terapkan di bagian produksi. Lalu kita evaluasi. Kita evaluasi apakah cara yang baru itu waktunya lebih cepat dan outputnya lebih bagus. Kalau ternyata tidak, otomatis kita kembali lagi ke perencanaan. Kalau ternyata lebih bagus, ya dilanjutkan. Ini tahapan dari Kaizen. Faktor apa yang mempengaruhi Kaizen? Yang pertama adalah kolaborasi. Kaizen tidak bisa dilaksanakan sendiri. Semua harus dalam bentuk tim. Otomatis seluruh komponen yang ada di dalam pabrik tersebut, dalam industri tersebut, harus terlibat. Sebab proses dalam industri itu adalah continuous. Di tengah proses, kalau terhambat, otomatis proses berikutnya akan mengalami keterlambatan. Otomatis perlu diadakan kolaborasi. Ini yang pertama. Yang kedua, perlu dilakukan penilaian kinerja atau performance measurement. Penilaian kinerja dapat dilakukan dengan banyak cara. Untuk menilai metode, kita bisa menerapkan metode engineering dengan menerapkan studi waktu, studi gerak, sehingga kita bisa menilai apakah gerakan untuk membuat komponen tersebut efektif atau tidak.
Kemudian waktunya bisa dipercepat atau tidak, sehingga kita bisa menilai kinerja. Yang kedua adalah kinerja daripada operator tersebut. Yang ketiga bisa penilaian kinerja terhadap lingkungan yang ada di sekitar produksi tersebut. Kemudian yang ketiga, menghilangkan atau proses eliminasi. Nah, di dalam proses eliminasi ini ada 3 poin. Yang pertama adalah mudah, yang kedua adalah muri, dan yang ketiga adalah murah. Yang pertama mudah. Apa itu mudah? Mudah adalah pemborosan. Kita harus menghilangkan atau mengeliminasi segala kegiatan yang sifatnya pemborosan. Macam-macam. Misalnya, pemborosan energi. Ada sebuah kegiatan yang mengkonsumsi energi terlalu banyak, maka otomatis kegiatan tersebut perlu dieliminasi atau dihilangkan. Yang kedua, misalkan pemborosan material. Ya, otomatis kita evaluasi. Bisa nggak dengan cara yang baru, proses yang dilakukan, materialnya tidak terlalu banyak scrap-nya atau tidak terlalu banyak pemborosannya. Nah, ini adalah mudah mengeliminasi pemborosan. Yang kedua, muri. Muri adalah pembebanan yang berlebihan. Misalkan, pembebanan yang diberikan kepada operator. Kalau operator diberikan beban kerja yang terlalu berlebih, maka otomatis akan berdampak terhadap output. Sehingga outputnya bisa jadi menghasilkan output yang reject. Otomatis kita harus tahu kapasitas seseorang. Pada saat diberikan beban sesuai dengan kemampuannya dan tidak overload berlebih. Maka pembebanan berlebihan itu perlu kita eliminasi. Dan yang terakhir adalah murah. Murah itu adalah mengeliminasi ketidakseimbangan. Jadi kalau dalam line produksi ada pekerja yang bekerja misalkan targetnya 10 unit. Sementara operator berikutnya hanya 5 unit. Berarti ada ketimpangan, ketidakseimbangan. Ketidakseimbangan kerja di dalam line produksi menyebabkan bottleneck. Nah, otomatis murah atau ketidakseimbangan aliran kerja ini harus dihilangkan. Dan faktor yang mempengaruhi keberhasilan Kaizen yang terakhir adalah kombinasi. Industri harus mampu mengkombinasikan metode yang ada dalam proses pengerjaan produk. Kombinasi di sini bisa berupa mengkombinasikan peralatan sehingga bisa menjadi lebih cepat atau mengkombinasikan kinerja operator. Kita bisa combine sehingga segala macam peluangnya, outputnya menghasilkan waktu yang lebih cepat, kualitas yang lebih baik. Pembahasan detail terkait dengan Kaizen dapat diperoleh dari buku saya berkenaan book chapter saya terkait dengan penerapan Kaizen dalam pembangunan sumber daya manusia di era industri 4.0 dan society 5.0 dalam menghadapi resesi global. Saya menulis ada di bab 2. Terima kasih.